Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming di GBI WC Lato Menten. Mengucapkan selamat berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Lato Menten, dan juga buat Bapak Ibu yang lain yang mungkin hari ini baru bergabung bersama kami dalam ibadah live streaming. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GBI WC Lato Menten. Kita masih tetap berada dalam pemilihan ibadah live streaming. Dan rencana kita akan minggu depan kita akan melakukan ibadah tatap muka di Hotel 88. Sebulan sekali kita adakan. Saya sudah mengunjungi Hotel 88 dan hanya kita memakai 1 jam di Hotel 88. Kebetulan tanggal 2 Mei tanggal yang kosong, sehingga kita boleh dipakai untuk ibadah secara onsite di Hotel 88. Ada protokol kesehatan yang juga disiapkan oleh mereka, dan juga satu hari sebelumnya, hari Sabtu, ruangan akan divakum dan disterilkan sebelum kita gunakan sebagai ibadah di Hotel 88. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama agar ibadah kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Biarlah puji-pujian yang ada, bahkan hamba Tuhan Pendeta Catherine Deku yang akan melayani kita firman Tuhan hari ini juga diberkati kita semua dalam firman Tuhan dan juga ibadah kita hari ini. Mari kita satu hati dan kita berdoa buat ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Berterima kasihlah kami kepadamu atas tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami boleh ada lagi di minggu yang terakhir di bulan April ini, tanggal 25 April 2021. Penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna adanya, sehingga membimbing kami, menolong kami dalam kehidupan kami, sehingga kami ada lagi dari ibadah live streaming. Kami akan mulai. Tuhan tolong setiap sarana prasarana yang ada, baik laptop, PC maupun TV maupun handphone maupun apapun, bahkan data maupun apapun jaringan yang ada, Tuhan tolong sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik, sehingga kami benar-benar diberkati dalam ibadah kami hari ini. Terlebih kami siapkan hati kami yang terbaik, hidupan kami, tubuh jiwa roh kami. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga kami benar-benar layak di hadapan hadirat Tuhan. Kami benar-benar ada dalam genggaman-Mu, dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh merasakan suasana surgawi itu ada dalam kehidupan kami, ada dalam rumah kami, ada dalam setiap apapun yang kami lakukan. Tuhan tolong kami dari awal sampai selesai ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, urapan Tuhan atas pelayan-pelayan Tuhan hari ini, baik puji-pujian yang ada, baik hamba-Mu Catherine Deku yang akan melayani kami dengan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua. Kami siapkan hati kami yang terbaik. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap memuji Tuhan dan mau dilawat dan diberkati dalam ibadah hari ini, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.
memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari
semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua ada dalam hadirat Tuhan dan diberkati lewat pujian yang ada. Ku berbahagia, yakin teguh, yakinnya kokoh bahwa Dia gembala kita, Dia pujaan kita, Dia yang utama. Tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah melupakan kita. Amin. Penyertaannya, kasih setianya terus menyertai kita. Bila kita sampai hari ini, semua karena lindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Amin. Adik-adik di mana ini semua? Boleh kumpul ke papa dan mama dan kita sama-sama berdoa buat mereka. Suruh kumpul semua. Salam adik-adik. Masih tidur? Masih pegang handphone? Masih nonton? Tidurnya kemalaman. Mungkin juga sudah mulai tatap muka juga ada di sekolahnya. Kita doakan agar semua kembali dengan normal, ya. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi, tumpangkan tangan Bapak Ibu, arahkan iman dan harapan Bapak Ibu kepada anak-anak dan satu hati kita berdoa buat mereka. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, siang hari ini kami datang kepadamu menyerahkan kehidupan kami. Bersyukur kami sudah memuji muliakan Tuhan sebelum kami dengar firman-Mu. Kami datang kepadamu Bapa dan menyerahkan anak-anak kami. Kami membawa tubuh jiwa roh anak-anak kami di hadapan hadirat-Mu. Di atas mezbah-Mu, di altar-Mu. Kami mohonkan Engkau boleh tumpangkanlah tangan-Mu atas kehidupan anak kami. Dan berkat-Mu mengalir sebagaimana Engkau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat itu boleh mengalir dalam kehidupan mereka hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah anak-anak kami. Keluar masuk hidupnya dijaga dan ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Segala bakteri, virus, apapun itu kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Segala kutuk keturunan, kutuk apapun kami batalkan itu semua dalam nama Yesus. Diberkatilah anak-anak kami senantiasa. Baik sekolah mereka, kuliah mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka, harapan mereka. Tuhan menyertai dan Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Bapa buat kehidupan mereka selalu Tuhan tolong Bapa. Biar mereka tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang takut kepadamu. Buat anakmu yang sedang hamil, baik Loren, Tuhan tolong Bapa. Agar anak dalam kandungannya boleh dapat lahir dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Berdoa buat anak-anakmu yang punya bayi, baik Mega, baik Ibu Vivi dan bahkan juga Agnes. Kami berdoa Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi senantiasa dalam nama Yesus. Diberkatilah anak-anak kami selalu. Berkati orang tua yang mendidik dan membina, membesarkan mereka. Bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, aktivitas mereka diberkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur Bapa, kami terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan anak-anakmu, baik orang tua yang ada, bahkan Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka, ada yang sakit, ada yang lemah dalam tubuhnya. Jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami terima kasih dan kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Boleh ikut ibadah sekolah minggu yang sudah disiapkan oleh Kak Karyanita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan
Ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Catherine Deku. Dari mana ini? Aslinya sih sama saya, dari Sabu. Saya sama-sama dari NTT, tapi tinggal di Pulau Priuk, kalau nggak Pulau Gadung, Priuk. Akan melayani kita dengan firman Tuhan hari ini dengan tema Yesus yang utama. Amin. Apa dan bagaimana? Mari kita sama-sama menyaksikan dan menyimak dan diberkati lalui Ibu Pendeta Catherine Deku. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya bagi saudara-saudaraku yang berada di Jemaat GBI Double Sila Tumenten. Kita berjumpa kembali lewat ibadah online. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Bapak dan Ibu Gembala, kepada Jemaat GBI Double Sila Tumenten yang sudah mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita satukan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua, sehingga kami yang mendengar dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, mujizat-Mu dinyatakan. Terpujilah Tuhan selamanya, berkati setiap pendengar firman-Mu, berkati yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara ambil Alkitab saudara, sama-sama kita membacakannya ya. Yang saya ambil di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Bagi sebagian orang mungkin ini merupakan ayat hafalan ya. Ayo mari bersama-sama kita membacakannya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Haleluya. Namun aku hidup, kata Paulus, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Waktu kita mulai mengambil satu keputusan menjadi pengikut Kristus atau menjadi seorang anak Tuhan, yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita adalah pastinya keinginan-keinginan Kristus. Bagaimana caranya kita bisa menghidupkan keinginan-keinginan Kristus di dalam hidup kita? Karena saat kita memulai mengambil keputusan, kita mungkin ada yang sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kehidupan lama kita, daging kita sudah mendahului kehidupan roh kita. Artinya, sebelum kita memulai sesuatu dengan Kristus, kita harus mematikan dulu kehidupan-kehidupan kita yang lama. Karena daging dan roh tidak dapat bersatu. Terang dan gelap tidak dapat bersatu. Jadi salah satunya harus mengalah. Nah, kalau kita mengambil keputusan hidup kita untuk Kristus, artinya kita memfokuskan kehidupan kita kepada semua keinginan Kristus. Mengapa demikian? Ya, mungkin sebagian bilang susah, berat. Oke, benar. Dan ada lagi yang memberi alasan, kita kan masih manusia, kita kan masih tinggal di dunia. Justru karena kita masih manusia dan masih tinggal di dunia merupakan satu kesempatan bagi saya dan saudara untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memperbaiki cara hidup kita yang lama, untuk kita bisa menjadi sama seperti Kristus, mengikuti semua keinginan-keinginan Kristus. Waktu yang ada, yang Tuhan masih izinkan bagi saya dan saudara, mari kita pergunakan bersama dengan sebaik mungkin untuk memfokuskan kehidupan kita pada apa yang sudah menjadi pilihan kita, yaitu Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi syarat bagi seseorang ketika dia mulai
mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Coba kita buka di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Sebentar ya saudaraku. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Persyaratan ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, yaitu firman Tuhan berkata, kita harus memikul salib kita setiap hari, menyangkal diri kita. Apa artinya? Yang harus kita tanggalkan dalam kehidupan ini adalah cara hidup, kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang lama. Sebelum ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sebelum kita mengenal Kristus. Contohnya seperti Paulus. Sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Saulus seorang penganiaya jemaat, seorang pembunuh. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengambil dia menjadi alatnya. Dia harus meninggalkan semua kebiasaannya itu. Kalau tadi dia jadi penganiaya jemaat, sekarang dia melayani jemaat Kristus. Dia harus mematikan semua kehidupan dia yang lama dan dia memulai suatu kehidupan yang baru. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, di situ mengatakan, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa maksudnya? Kalau kita tidak mau meninggalkan kehidupan kita yang lama, maka kehidupan yang baru tidak akan muncul. Dia tidak akan bertumbuh. Kenapa? Karena daging ini merupakan penghuni sebelum roh. Jadi dia merasa berkuasa atas roh. Sehingga ketika roh itu mulai muncul, ketika kita mengambil keputusan dengan Tuhan, kita harus menghidupkan roh. Daging mulai berontak. Karena tidak sesuai dengan segala keinginan kita. Kehidupan daging dan kehidupan roh bertentangan. Tidak ada yang sama. Tinggal kita mau memilihnya. Kita mau melakukan yang mana? Apakah daging atau apakah roh? Tapi ingat, kalau kita melakukan kehidupan daging, artinya kita sementara berjalan menuju ke maut. Karena ujung daripada kehidupan daging adalah maut. Tetapi sebaliknya ketika kita mulai mengambil keputusan hidup di dalam roh, fokus kepada Kristus, merupakan satu kekekalan bagi kita. Merupakan satu keuntungan besar bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena setiap kita hidup di dunia ini sementara. Kenapa kita mau memilih yang sementara, yaitu kehidupan daging? Saya percaya GBI Double Silatumenten, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang sangat bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita fokuskan seluruh kehidupan kita hanya kepada Kristus. Apa yang mau kita harapkan dari dunia saat-saat ini? Tuhan berkata, ketika kita tidak membangun kehidupan rohani kita, maka dengan mudahnya, dengan gampangnya kita akan tergoncang. Seperti yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Coba kita buka bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena menunjuk kepada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut,
Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-12 tadi, ayat 26 mengatakan, jikalau kita tidak menghidupkan kehidupan rohani kita atau kita tidak mulai berfokus pada Tuhan, kita adalah orang-orang yang gampang untuk digoncangkan. Lewat apa? Lewat kebutuhan-kebutuhan jasmani. Ketika kita tidak memiliki sesuatu dalam kehidupan kita, mungkin kita menyalahkan Tuhan. Susah ikut Tuhan. Kenapa pas waktu saya mengambil keputusan mengikut Kristus, saya menjadi orang yang tidak mempunyai apa-apa? Mungkin kita akan banyak menggerutu, saudaraku. Ketika kita hanya berfokus mengikut Kristus, tapi berfokus pada kebutuhan-kebutuhan jasmani semata, kita pun akan turut tergoncangkan. Karena saudara bisa membedakan. Kebutuhan roh dan kebutuhan daging berbeda. Kalau mau mencari Tuhan, tetapi fokus kita pada kebutuhan jasmani, Paulus mengatakan kepada sidang jemaat yang ada di Galatia merupakan orang-orang munafik. Maukah kamu memulai dengan roh tapi kamu mengakhirinya dalam daging? Maukah kita dikatakan orang-orang yang munafik? Saya percaya tidak. Di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Semua kita terbuka di hadapan Tuhan. Yesus tahu, bahkan dia berjanji bagi setiap kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan takut saudaraku. Bukan hanya saya dan saudara yang mungkin akhir-akhir ini susah, tidak secara jasmani. Semua kita merata mengalami kesusahan, goncangan yang sama. Tetapi yang membedakan di sini adalah jikalau kita sudah menaruh hidup kita atau berfokus pada Kristus, kita merupakan orang-orang yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Jaminan itu ada. Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bahkan dia berkata, aku sekali-kali dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, tidak akan meninggalkan engkau. Apakah Yesus berbohong? Dia bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia berdusta? Tidak. Dia ada. Tetapi yang seringkali menonjol adalah daging kita, keinginan-keinginan lama kita, sehingga roh ini tidak dengan mulusnya bertumbuh, sehingga roh ini kurang pertumbuhannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau hidup di dalam Kristus, mau memfokuskan kehidupan kita kepada Kristus, ingat, jangan menghidupkan daging kita. Mungkin saudara berkata, jadi saya harus mati? Bukan. Yes, kalau saudara mengerti bahwa daging ini butuh makanan, roh pun demikian. Karena Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti merupakan perwakilan untuk kebutuhan daging. Tetapi ada selanjutnya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kehidupan rohani kita, kebutuhan rohani kita yang utama adalah mendengarkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu kebutuhan rohani kita, makanan rohani kita. Jadi tidak melulu kita hanya kasih makan makanan buat tubuh jasmani kita saja. Jangan saudara berkata, yang penting saya makan, yang penting saya minum, yang penting saya diberkati. Apapun saya punya, itu merupakan jaminan bagi saya bahwa Yesus ada bersama saya. Belum tentu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik di hadapan Tuhan untuk mencapai keinginan-keinginan daging. Kita mendustai Kristus dalam kehidupan kita. Kita mulai mengecewakan Kristus dalam kehidupan kita. Kita mulai melanggar peraturan-peraturan yang sudah Kristus tetapkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, bayarannya sangat mahal. Kenapa? Daging menuju maut, roh menuju hidup yang kekal. Seperti tadi dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12, kita adalah orang-orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi jangan mau dengan gampang hanya dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita tergoncang sehingga kita melupakan Kristus yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saudara,
Apakah saudara mau berani mengatakan seperti Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Galatia? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Merupakan satu perwakilan kebutuhan rohani dia menyampaikan kepada sidang jemaat di Galatia. Hello, saya tidak memfokuskan kehidupan saya hanya kepada hal-hal jasmani. Jadi jangan kamu hanya dengan pengajar-pengajar yang palsu datang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani, kamu meninggalkan Kristus, kamu meninggalkan pengajaran-pengajaran yang asli, yang murni. Paulus menekankan itu kenapa? Karena dia merasa kerasulannya bukan berasal dari manusia. Apa yang dia ajarkan kepada sidang jemaat di Galatia merupakan turun dari Tuhan kepada dia. Dia mendapatkan semua pernyataan itu dari Tuhan. Sehingga dia mau sidang jemaat yang ada di Galatia ini bertumbuh. Jangan mudah digoncangkan hanya dengan keadaan-keadaan jasmani. Begitu pula saya dan saudara. Keadaan kita boleh susah. Jasmani kita boleh merosot. Tapi rohani kita jangan. Justru dalam keadaan-keadaan jasmani kita merosot, semakin giat, semakin teguh, semakin kuat kita mencari Tuhan. Berlutut di bawah kaki Tuhan, hanya menangis berseru hanya kepada Tuhan. Dan saat itu kita mendapatkan kekuatan yang nantinya membuat kita tidak tergoncangkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, Paulus berkata, dan hidupku sekarang, ya, yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Berbicara iman lagi, ini merupakan perwakilan kehidupan daging. Dia mengatakan begini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam dagingnya adalah hidup oleh iman. Artinya ada satu tuntutan dari Allah ketika kita mengambil keputusan hidup berfokus pada Kristus. Ayo mulai kita hidupkan iman kita. Dari mana kita mendapatkan iman itu? Dan apakah iman itu? Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, segala sesuatu yang terjadi itu bukan dari hasil kita, tetapi itu pemberian Allah. Karena semua itu tidak kita lihat, tapi terus kita harapkan. Itulah iman. Dan dari manakah iman itu muncul? Roma 10 ayat yang ke-17 di situ dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Inilah kebutuhan rohani kita yang perlu kita penuhi, yaitu mendengar firman. Karena ketika kita mendengar firman, ketika itu pula iman kita ditumbuhkan. Dan ketika iman kita ditumbuhkan, kita akan dapat berjalan sebagai seorang pengikut Kristus yang tidak dapat dengan mudah digoncangkan oleh keadaan dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya setiap jemaat Double C Latu Menten, kita semua merupakan orang-orang yang betul memilih atau mengambil keputusan untuk tetap tinggal di dalam fokus kepada Kristus. Di dalam keadaan kita fokus kepada Kristus, apapun rintangan kita, apapun badai hidup ini, sehingga tidak dengan gampangnya kita meninggalkan Kristus hanya oleh karena kebutuhan-kebutuhan daging kita. Kebutuhan daging kita ini bertentangan dengan kebutuhan rohani. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita mencapai kebutuhan-kebutuhan rohani, maka terus seperti tadi firman Tuhan mengatakan, untuk kita bisa dengan lantang mengatakan seperti Paulus mengatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita sudah tahu apa itu iman, dari mana iman itu ada, sekarang kalau kita sudah mengerti,
Sekarang kita cari fokusnya. Kira-kira siapa yang punya iman? Yang pemilik iman itu sendiri adalah, dia bilang, hidup dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Yesus telah membuktikan bahwa dia sangat mengasihi kita, sampai-sampai mau mati di kayu salib buat saya dan saudara. Itulah bukti bahwa dia begitu mengasihi saya dan saudara, sehingga kalau kita menjadi orang-orang gampang tergoncangkan, artinya kita tidak menghargai apa yang sudah Yesus buat bagi saya dan saudara di atas kayu salib. Kita melecehkan kasih-Nya buat saya dan saudara. Dia sudah membuktikan, tapi kenapa kita tidak bisa membuktikan kepada Dia? Mari kita belajar untuk membuktikan. Kalau Yesus sudah membuktikan lewat salib, kita buktikan lewat kehidupan kita. Dengan cara, bagaimana caranya untuk kita bisa membuktikan bahwa kita orang-orang yang mau taat, yang mau mengikuti Dia 100%. Saudaraku, jangan pernah kita meninggalkan ibadah. Amin. Amin, saudaraku. Karena Dia sudah berjanji, Dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena di dalamnya kita akan menemukan jalan keluar. Karena di dalamnya kita pasti akan mendapatkan jawaban dari setiap kebutuhan rohani kita. Saudaraku, Paulus adalah orang yang tegas. Sehingga kalau saat ini saya dan saudara masih memfokuskan kehidupan kita kepada kebutuhan daging semata, Paulus sudah menganggapnya itu adalah sampah. Dia bukan orang yang biasa-biasa saja, tapi dia orang yang terpandang. Dia orang yang disegani. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Semuanya dia anggap sampah karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segalanya. Bersyukur buat saya dan saudara ketika kita berjumpa dengan Kristus. Karena ternyata yang kita bangga-banggakan secara jasmani itu adalah sampah di mata Tuhan. Bukan berarti kita tidak membutuhkannya. Sepanjang Allah izinkan kita masih hidup di muka bumi ini, merupakan kesempatan bagi roh kita untuk numpang di dalam daging untuk pertumbuhan rohani kita. Karena roh tidak bisa berdiri sendiri. Roh tetap berdiri, tetap ada di dalam daging kita, numpang untuk bertumbuh. Tapi bukan berarti kita mau menumbuhkan daging dan mematikan roh, tidak. Walaupun daging ini yang kakak, tetapi rohlah yang harus dihidupkan. Karena ketika Dia datang, dalam sekejap daging ini akan lenyap, diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Siapa orang-orang yang mendapatkan tubuh kemuliaan? Hanya orang-orang yang dari sekarang ini sudah mengambil keputusan memfokuskan hidupnya kepada Kristus dan mau melakukan seperti yang Kristus inginkan, menyenangkan hati Kristus, mengikuti semua cara hidup Kristus. Yesus teladan saya dan saudara. Kadangkala mudah bagi seseorang untuk mengatakannya, sulit untuk dilakukannya. Tapi bagi saya dan saudara sebagai seorang anak Tuhan yang sudah mengambil keputusan, Yesus bilang, Dia pergi tapi tidak meninggalkan kita seorang diri. Ada roh penolong yang Dia berikan bagi saya dan saudara. Ketika kita tidak mampu untuk melewati tantangan hidup ini, persoalan kehidupan ini, datang berseru di bawah kakinya. Minta Roh Kudus untuk menolong saya dan saudara untuk dimampukan melewatinya. Sehingga kehidupan kita tidak sia-sia, tidak mudah digoncangkan, tidak berfokus hanya kepada hal-hal jasmani lahiriah semata. Tapi kita mulai memfokuskan terus hidup kita, perjalanan kehidupan kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sehingga dengan lantang, dengan yakin Paulus berkata, hidup adalah Kristus. Dalam Filipi 1 ayat 21, mati adalah keuntungan. Karena daging ini ketika mati sampai ke tanah. Tapi setelah kita meninggal, roh yang sudah kita hidupkan, itu dia akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Kristus, yang tidak akan tergoncangkan kerajaannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan.
Pemberitaan firman Tuhan mungkin tidak saya panjangkan. Saya percaya Roh Kudus yang akan terus mengungkapkan segala sesuatu bagi saya dan saudara, supaya kita tetap kuat dan kuat berjalan selama kita masih diizinkan Tuhan hidup di muka bumi ini. Amin. Amin. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, beracaralah, berperkaralah dalam setiap kami, supaya kami lebih mengutamakan Engkau di atas segalanya dalam kehidupan ini. Roh Kudus memampukan kami melangkah berjalan, supaya kesempurnaan itu terjadi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya percaya kita sudah dengar firman Tuhan hari ini. Ada amin semua? Amin semua Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di GBIWC Latumentan, amin. Mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Catherine? Amin. Mari kita belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Seperti Rasul Paulus, yang terutama adalah Yesus dalam kehidupan ini. Kalau begitu Pak Kem, setiap hari saya tidak usah kerja, karena ini pekerjaan bukan hal yang utama, tapi yang utama adalah Yesus. Setiap hari saya berdoa, saya ibadah. Apakah itu yang utama? Tidak. Kita bekerja, itu hal yang baik. Tapi ada hal yang lebih baik, yang dikatakan adalah duduk dekat kaki Tuhan. Ada hal yang lebih baik, kita mendengarkan firman Tuhan. Adalah hal yang lebih baik bila kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka Alkitab menjaminkan itu bagi kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, dan semuanya itu akan ditambahkan. Kerajaan Allah akan kita cari dulu dalam kehidupan ini. Dengan apa? Tiap pagi kita bangun, berdoa belum? Malam mau tidur, berdoa belum? Mau makan, berdoa belum? Mau buka usaha, libatkan Tuhan. Mau menikah, harus libatkan Tuhan. Apapun dalam kehidupan yang kita kerjakan, kalau Tuhan yang terutama, seperti Rasul Paulus bilang, yang ku kehendaki mengenal Kristus. Dan kalau sudah kasih Kristus sudah utama dalam kehidupan kita, maka dalam kehidupan kita terus, apapun kita lakukan, kita selalu melibatkan Tuhan. Amin. Amin. Saya pribadi dan juga semua jemaat yang ada dan pengurus, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Catherine Deku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan ibu, pelayanan ibu dan suami dan anak-anak selalu. Kita selalu berjumpa dan saling mendukung dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Sama-sama kita saling mendoakan. Doakan kami juga agar jiwa-jiwa terus Tuhan tambahkan, sehingga gereja ini akan berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, hari Rabu ini saya dan istri akan dilantik menjadi PDP di GBIWC Latumentan. Terus doakan, dan setelah itu kita akan peneguhan atau pengesahan gereja kita untuk dari GBIWC Latumentan dari BPD. Oke, itu saja. Kita akan akhiri ibadah kita. Buat Bapak Ibu yang ingin mendapatkan pelayanan pastoral, penggembalaan, baik pernikahan, baptisan air, penyerahan anak, dan lain-lain, Bapak Ibu boleh mengisi form yang ada, masuk ke deskripsi, dan hubungi saya, WhatsApp saya. Nanti saya akan kasih tahu caranya ada bagaimana. Minggu depan, kita akan onsite. Kita juga online. Onsite dan online. Ini yang penting. Hari Kamis saya dengan istri ada ke Hotel 88. Kami sudah mensurvey dan kami sudah membooking dan sudah mengkonfirmasi bahwa tanggal 2 Mei kami akan mulai. Kita hanya pakai 1 jam. Saya bilang saya tidak bisa lebih. Hanya 1 jam di Hotel 88. Dan kita dikasih garansi bahwa tempat sana ada tempat yang steril,
dari wabah apapun. Untuk itu Bapak Ibu yang mau hadir, saya mohonkan untuk mendaftar sehingga kami pun bisa mengatur kursi dan menghimbau kepada mereka untuk semuanya itu steril. Hari Sabtunya ruangan itu akan disteril dan nanti hari Minggunya kita pakai. Dan harap Bapak Ibu boleh pakai masker selalu, bawa hand sanitizer yang hadir. Kalau ada vessel, bawa vessel selama kita ibadah di sana. Saya usahakan untuk tidak mau lama-lama. Dan buat juga Bapak Ibu yang tidak hadir, saya juga siapkan untuk online-nya. Tapi mungkin tidak semaksimal seperti kita biasa live streaming, karena mungkin keterbatasan dalam audio ataupun apapun. Tapi kita tetap persiapkan. Dan channel yang mungkin saya akan ada berubah sedikit channel dari channel YouTube, dan linknya Bapak Ibu boleh nanti dapatkan. Karena channel YouTube GBI ini yang sekarang Bapak Ibu boleh saksikan ini ada sedikit teguran yang belum selesai masa tegurannya, sehingga saya tidak bisa melakukan live streaming. Maka saya bikin lagi akun baru, dan itu yang akan dipakai untuk live streaming. Saya akan kirimkan linknya ke Bapak Ibu. Oke, itu saja pengumuman dari gereja, dan saya berharap Bapak Ibu yang mau hadir silakan daftar dengan Ibu Rianita, dan kita akan terus bertahap. 1 bulan sekali dulu, nanti kalau udah memang memungkinkan kita 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali, sampai 1 bulan sebulan, tiap bulan kita ada di sana. Ya, kita akhiri ibadah kita. Buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan, silakan masuk ke deskripsi dan ada nomor rekening yang ada. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, di akhir daripada ibadah ini kami datang kepadamu bersyukur Bapa, berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah tolong kami dari awal sampai selesai dapat berjalan dengan baik. Penyertaan Tuhan yang hebat dan luar biasa, pujian yang ada meneguhkan kami, menguatkan kami, memberikan kami harapan bahwa Allah ada bersama dengan kami. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami Bapa untuk kami mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika kami mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, beribadah, bersekutu, memuji, menyembah, waktu yang ada kami pergunakan. Kami percaya bahwa ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah ini ibadah di dalamnya Tuhan nyatakan kuasanya. Engkau berdaulat penuh atas ibadah ini. Allah yang berkuasa dan berdaulat, Allah menciptakan langit dan bumi, akan selalu memberkati kehidupan kami dalam ibadah-ibadah ini. Berkati Bapa, kami serahkan semua kami yang ada, telinga mendengar dan menyaksikan. Setiap minggu mereka terus bersama dengan kami ibadah. Tuhan berkati mereka, tolong mereka selalu. Orang tua yang ada di gereja-Mu Tuhan berkati. Oma Wester teroleh dengan anak, dengan mantu dan cucunya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna ada hidupannya. Jamah dan berkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Anak-anakku yang lain, baik Papa dan Mama daripada Desi, Tuhan berkati. Tuhan sertai Om Hani dan juga Tante Selvi Onola, Tuhan berkati. Ibu Damayanti, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan sertai Bapa. Bahkan Papa dan Mama dari Christine, kami mendengar beberapa hari yang lalu mungkin mengalami sakit. Oleh bilur-bilur-Mu jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah kami semua aman dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Bu Helen juga Tuhan tolong Bapak. Bu Ken juga Tuhan tolong. Kami menyerahkan orang tua yang ada ke dalam tangan Tuhan. Di gereja-Mu Tuhan selalu menyertai dan menolong dan memberkati anak-anak-Mu. Berkati Papa dan Mama daripada Jeffrey. Orang tua daripada Santi juga Tuhan berkati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan selalu terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang merintis usaha, anak-anak-Mu sedang berbisnis, mereka mengalami kelesuhan yang ada dalam bisnisnya Tuhan. Tolong Bapa, nyatakan pembelaan-Mu, kuasa-Mu selalu menyertai mereka. Berkati anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan Bapa, nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan bagi mereka, agar mereka boleh temukan pekerjaan yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, menyerahkan rencana kami, gereja kami untuk tatap muka pada tanggal 2 Mei 2021. Minggu depan Tuhan tolong ya, di mana di dalam kami sertai dengan perjamuan kudus. Tuhan sertai kami Bapa, agar ibadah kami di sana Tuhan kuduskan hotel yang ada dalam nama Yesus. Bakteri virus corona yang saat ini melanda dan mencengkamkan dan menakutkan ini, kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Kuduskan kami semua, sucikan dan pagari kami semua, lindungi kami, naungi kami, sehingga kami benar-benar aman dalam
perlindungan Tuhan. Sebagaimana Engkau membuat pagar kepada Ayub, sebagaimana Engkau membuat sinar kemuliaan mengelilingi umat-Mu, bangsa Israel, biarlah kami pun boleh dikelilingi di pagari dengan darah Yesus, darah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Segala persiapan yang ada Tuhan tolong, dana yang dibutuhkan untuk sewa tempat ini juga Tuhan tolong. Kami berdoa dan kami minta dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Hamba-Mu suami istri akan dapat pelantikan dari BPD sebagai pejabat. Tuhan tolong Bapak, dari hari Rabu ini Tuhan tolong semua dapat berjalan yang baik. Bahkan kami akan rencana untuk gereja ini akan diteguhkan menjadi gereja lokal. Tuhan tolong Bapak, nyatakan kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, dan yang dibutuhkan untuk pengesahan ini Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang akan masuk dalam pernikahan Tuhan berkati, Tuhan tolong sertai Bapak. Bahkan anak-anak-Mu yang sudah dibaptis Tuhan kuatkan mereka selalu. Mereka tetap kokoh di dalam Engkau. Rencana-rencana gereja ini, bahkan kami semua, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami kerjakan dan buat, kami berdoa diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Berkatilah bangsa ini selalu Bapak. Tolonglah bangsa ini Bapak. Kalau kami mendengar ada begitu banyak musibah yang terjadi, baik di NTT maupun di Jawa Timur karena gempa. Bahkan beberapa hari ini ada kapal selam yang mengalami kecelakaan. Tuhan tolong juga agar semua yang ada, awak yang ada 53 orang, Tuhan tolong Bapak. Semua dapat berjalan dan selamat sehingga mereka untuk keluarga-keluarga mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dimampukan di dalamnya. Menyerahkan bangsa ini, bangsa Indonesia dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada Tuhan berkati. Menyerahkan bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, Tuhan berkati. Salam bagi Israel. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Bahkan kami menyerahkan anak-anak-Mu yang terulur tangan dan memberi persembahan. Tangan yang terulur memberi diberkati dalam nama Yesus. Baik persembahan maupun perpuluhan. Setiap tangan yang mereka lakukan dengan iman dan harapan, mereka akan terima bagian mereka yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Mau berdoa Bapak dan menyerahkan anak-Mu Pak Atek juga ke dalam tangan Tuhan, berkati dan sertai dan lindungi. Anak-Mu juga Dev, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi selalu. Sebagai dokter muda ada garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan lindungi. Bahkan kami semua yang ada Tuhan tolong agar kami akan divaksin supaya kami benar-benar aman dalam kehidupan ini. Juga Bapak kami berdoa buat Ibu Bongkom Hyong dan Pak Yanto, Tuhan tolong. Ibu Erlita juga Tuhan tolong, Tuhan sertai Bapak. Menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan anak-anak-Mu semua, jemaat-Mu satu persatu, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita. Kembali kita berdagang, berbisnis, melakukan pekerjaan, pelayanan, apapun yang kita lakukan hari ini. Dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur dari Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 25 April 2021, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati dan percaya katakan sama-sama, amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di ibadah online dan juga ibadah onsite di Hotel 88. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.